sini sudah saya jadikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya, minumnya teh botol sosro gitu ya. Lalu lebih masalah dengan senyuman jadi smile push solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kawan ya. Gitu ya. Oke kawan-kawan, soal number one nih. Soalnya kita baca bareng-bareng aja ya. Salah satu benteng yang didirikan Belanda untuk dijadikan tempat peristirahatan opsir-opsir Belanda yang berada di wilayah jajahannya adalah bla bla bla. A. Fort de Kock ya. B. Van Mook, C. Sahrir, D. Saripudin Prawinegara, Saprudin Prawinegara gitu ya. E. Agamtuo. Oke kawan-kawan, materi ini adalah materi tentang bela negara, wala gitu ya. Di mana materi yang ke-1 sudah Maki buatkan, ini adalah materi yang part kedua. Untuk menjawab soal ini berarti ya kita harus tahu dulu gitu ya kawan-kawan. Benteng apa ini, itu berarti materi ini sebenarnya materi tentang sejarah lahirnya bela negara. Jadi perlu kawan-kawan ketahui bahwa pada tahun 1825, jadi ini pada tahun 1825, Belanda itu mendirikan sebuah benteng. Nah, mendirikan sebuah benteng. Yang kemudian benteng ini diberi nama Benteng Fort de Kock. Nah, de Kock, ingat sama de Kock aja gitu ya kawan-kawan. Nah, jadi benteng ini didirikan oleh Belanda dengan tujuan nantinya untuk menjadikan istirahat para opsir yang berada di wilayah jajahannya. Itu kawan-kawan ya. Jawaban yang paling tepat untuk soal satu ini adalah yang A gitu ya, Fort de Kock. Jadi nama benteng yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1885 yang tujuannya untuk peristirahatan para opsir itu adalah Benteng Fort de Kock gitu kawan-kawan. Begitu Ansen. Tidak, jadi mantap gitu ya. Kalau mantap, sebelum lanjut ya, kalau Van Mook nanti ini sebuah nama orang. Dan nanti kita akan ketemu dengan Van Mook. Sahrir juga nama orang. Saprudin Prawinegara juga kita sudah tahu ya di pertemuan sebelumnya, di bela negara yang sebelumnya sudah Maki bahas itu siapa Saprudin Prawinegara itu. Dan Agamtuo ini adalah sebuah nama kota. Ini nama kota, nama masyarakatnya gitu ya. Ini sebuah nama masyarakat. Jadi jawaban yang paling tepat itu ya yang A gitu, Fort de Kock. Oke, next. Soal nomor 2 gitu ya. Pertama ya kita hadapi dulu mereka dengan senyuman jadi smile push solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Gitu ya. Soalnya kayak gini nih. Salah satu kota perjuangan yang dijadikan ibu kota negara setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda adalah bla bla bla. A. Koto Tinggi, B. Bukit Tinggi, C. Omeh gitu ya. Omeh, D. 50 kota, C. Syria. Oke kawan-kawan, nih perlu kita ketahui bahwa sebelum Jakarta sekarang ini gitu ya, perlu kita ketahui bahwa ya pernah ada yang menjadi ibu kota negara selain Jakarta, diantaranya yaitu adalah Bukit Tinggi kawan-kawan. Ya, jadi saat itu Indonesia yang ibu kotanya terletak di Yogyakarta, namun karena Yogyakarta berhasil direbut oleh Belanda, jatuh ke tangan Belanda, maka Indonesia mendirikan, saat itu Insinyur Soekarno, Presiden Indonesia itu memerintahkan mendirikan PDRI. PDRI apa PDRI itu? Perjuangan apa? Waktu pertemuan sebelumnya, Perjuangan Darurat Republik Indonesia gitu ya. Perjuangan pemerintahan gitu ya. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Jadi saat itu ditunjuklah Bukit Tinggi ya, sebuah nama kota di mana dia yang terletak di Sumbar gitu kawan-kawan. Dia terletak di Sumbar, di Provinsi Sumbar gitu. Bukit Tinggi ini untuk dijadikan ibu kota sementara gitu saat Yogyakarta, ibu kota Indonesia sebelumnya, jatuh ke tangan Belanda. Nah, untuk lebih jauhnya nih perlu kita ketahui sebagai wawasan tambahan aja, PDRI pada tahun 1948 gitu, yang lebih tepatnya tanggal 19 Desember. Nah, 19 Desember tahun 1948 yang kemudian nanti diperingati sebagai HBN, Hari Bela Negara gitu kawan-kawan. Ya, jadi ia terletak di Sumatera Barat yang kemudian dipimpin oleh Saprudin Prawinegara. Jadi kalau begitu jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah
Bukit Tinggi, begitu kawan-kawan. Understand? Inap-inap, iji, sedih-sedih, mantap. Kalau mantap, next, soal number 3. Soal number 3 nih. Soalnya kayak gini bareng-bareng, baca aja kita bareng-bareng gitu maksudnya. Monumen Nasional Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Nah ini pemerintahan ya, bukan perjuangan. Jadi yang singkat PDRI gitu ya. PDRI, PDRI gitu ya, bisa dibangun di area seluas 40 hektar, terletak di daerah bla 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 A, Jakarta, B Jawa, C Madura, D Sumatera Barat, E Aceh. Oke kawan-kawan, pertama ya kita hadapi dulu mereka dari menjadi Semoy Solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Oke kawan-kawan, Monumen Nasional Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ini terletak di daerah Sumatera Barat. Nah, jadi di Sumbar nih. Untuk apa dia didirikan? Ya untuk memperingati perjuangan rakyat saat itu yang mempertahankan kemerdekaan atau kedaulatan Republik Indonesia ya pada tanggal tadi itu ya 11 Desember tahun 1948, karena saat itu Yogyakarta yang merupakan ibu kota Indonesia jatuh ke tangan Belanda karena Belanda meluncurkan agresi militer duanya dan berharap untuk kembali menguasai Indonesia setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus ya 1945 gitu, pada tahun 1945-nya itu kawan-kawan. Karena ini terjadi ya, PDRI itu terjadi pada tahun 1948, jadi setelah Indonesia merdeka. Maka untuk memperingati jadi ya, untuk memperingati perjuangan rakyat di Sumatera Barat didirikanlah Monumen Nasional ya, Monumen Nasional yang lebih tepatnya ini terletak di mana nih? Dia di Jorong, berada di Jorong. Kalau kawan-kawan tahu, ini ada di Jorong Sungai, Jorong Sungai Siriah, Sungai Siriah, Sungai Siriah, Nagari Koto Tinggi. Nah, Nagari Koto Tinggi, Koto Tinggi ada gitu ya. Atau kecamatan, nama kecamatannya ini Gunung Onah, ya Gunung Onah, bukan Onah ya, tetapi Onah. Kabupaten, nah kabupaten 50 kota, biar lebih cepat biasanya gitu mak ya, sikat 50 kota di mana? Di Sumatera Barat gitu kawan-kawan ya. Jadi monumen ini didirikan pada area seluas 40 hektar di Sumatera Barat untuk memperingati perjuangan rakyat terdahulu gitu ya, dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Jadi kalau begitu, jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Begitu kawan, understand? Inap-inap, jadi mantap kalau mantap. Next, soal number 4. Nah, soal yang terakhir gitu ya. Ini sebagai pemanasan aja dulu gitu ya. Insya Allah di kesempatan waktu, kalau ada waktu yang memungkinkan, kalau kawan-kawan ya, kalau intinya sih kalau Maaki sehat, kawan-kawan juga sehat, kita selalu doakan ya. Insya Allah Maaki buatkan video-video selanjutnya tentang ya sejarah terakhirnya bela negara ini gitu, diperdalam lagi gitu kawan-kawan. Soal nomor 4 nih kayak gini nih. Berikut merupakan isi dari perjanjian Linggarjati kecuali bla bla bla. Kalau kecuali berarti yang bukan, yang salah. Jadi lagi-lagi kita mencari kesalahan gitu ya. Boleh nggak? Boleh kalau mencari kesalahan di sini ya. Yang nggak boleh itu mencari kesalahan orang lain gitu ya. Apalagi kesalahan mana gitu kan. Just kidding gitu ya. Pertama ya udah kita hadapi dulu mereka semua jadi Semoy Solution. Biar apa? Iya betul. Biar ada inspirasi gitu kan ya. Lah dia. Jadi isi dari perjanjian Linggarjati itu yang bukan itu adalah yang mana? Yang kita baca dulu berarti ya. A. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. B. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. C. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS. D. Dalam konsep RIS, pemerintah Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepalanya. E. Kedaulatan Republik Indonesia secara penuh atas Pulau Jawa dan Sumatera untuk diakui oleh pemerintahan Belanda gitu kan. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa perundingan Linggarjati ini terjadi di Jawa Barat ya. Linggarjati ini terjadi di Jawa Barat
yang kemudian isinya itu terdiri dari 17 pasal. Ada 17 pasal yang harus kita ketahui, nanti mungkin kalau ada waktu mungkin kita mau bahas semuanya ya. Ada 17 pasal dan dia disahkan pada tanggal 25 Maret tahun 1947 itu kawan-kawan ya, untuk perjanjian Ligajati ini. Awal mulanya kenapa muncul perjanjian Ligajati itu karena pertamanya itu didasari dari adanya apa ya, pertamanya sih ada perundingan yang disebut dengan perundingan apa itu dulu, maaf kalau nggak salah, itu perundingan Hoge Value, Hoge Palue gitu ya. Kenapa disebut perundingan Hoge Palue? Karena ini perundingannya dilaksanakan di kota Hoge Palue, yaitu sebuah nama kota yang ada di Belanda. Jadi ada perundingan Hoge Palue sebelum Ligajati itu. Kemudian perundingan Hoge Palue ini diingkari oleh Belanda. Dia diingkari. Karena diingkari oleh Belanda, maka muncul lagi perjanjian atau perundingan Ligajati dengan diharapkan nantinya muncul kesepakatan. Kenapa harus ada perundingan ini? Yaitu meminimalisir terjadinya perang yang menimbulkan banyak korban, gitu kawan-kawan ya. Nah, jadi perundingan Hoge Palue itu adalah perundingan sebelum Ligajati gitu, karena dia gagal, karena tidak disepakati, karena diingkari oleh Belanda, maka kemudian diluncurkan kembali ya, atau diadakan kembali perundingan Ligajati. Nah, di mana perundingan Hoge Palue ini diwakili oleh Sultan Syahriar dan Panmuk. Nah, tadi kita ketemu ya dengan Syahriar dan Panmuk. Panmook, itu ya, Panmook. Tokohnya itu diantaranya sederhananya. Nah, kemudian yang mendasari lahirnya, di samping ini, yang mendasari lahirnya Ligajati juga, ini awal mulanya karena masuknya Abney ya, ada masuknya Abney, dia dilatar belakangi oleh masuknya Abney, yaitu pasukan sekutu, namun diboncengi oleh Nika, Nederland, bla bla bla, gitu ya. Jadi oleh Belanda, yang kemudian menimbulkan konflik internal, konflik antara Indonesia dan Belanda. Makanya waktu itu muncul peristiwa 10 November itu karena adanya tadi konflik antara Belanda dan Indonesia. Nah, dari hasil perundingan Ligajati itu disepakati 17 pasal yang kemudian disahkan pada tanggal 25 Maret 1947. Di antaranya yang 4 itu adalah yang ini. Yang A ini benar, yaitu Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia itu Jawa, Sumatera, Madura. Kalau pada sebelumnya di perundingan Hoge Value ini, dia tidak mau mengakui untuk Sumateranya. Dia tidak mau, hanya mau mengakui Jawa dan Madura saja, sementara Indonesia mengajukan sama Sumateranya. Oleh karenanya saat itu muncullah PDRI, yaitu PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, karena saat itu Belanda menguasai Sumatera ini, Sumatera Barat tadi diantaranya ya, yang kemudian mengakibatkan Indonesia harus menjadikan Bukit Tinggi sebagai ibu kota. Nah, gitu kawan-kawan. Jadi tidak mau disepakati oleh perjanjian atau perundingan Hoge Value ini, gitu. Makanya langsung muncul Ligajati. Tapi dengan Ligajati dia ini akhirnya, disepakati ini. Kemudian Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Dan pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat, gitu ya. Dalam konsep TIS, pemerintah Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persekutuan Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ini. Jadi yang bukan itu, yang nomor 4 itu adalah option yang begitu kawan-kawan. Ansen, inap, jadi stay mantap. Oke kawan-kawan, barangkali ini saja dulu yang saya berikan dalam sepenuh nilai, maaf ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sedikit mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh kawan-kawan saat nanti mempersiapkan diri untuk menghadapi tes CPNS. Dan untuk yang hasil yang maksimal dan menggunakan di samping usaha yang maksimal, rajin dan rutin, agar kawan-kawan juga tidak lupa untuk memaksimalkan usaha dan doanya gitu ya, karena judul lagunya juga kan perjuangan dan doa gitu kan kawan ya. Untuk soal-soal yang lebih hot lagi, insya Allah nanti akan Maakia update lagi dengan catatan Maakia dan kawan-kawan selalu dalam keadaan sehat. Kita doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, sehingga nanti Allah kita bisa mengikuti
pelaksanaan tesnya gitu ya kawan-kawan. Jadi kita minta juga kepada Allah SWT agar kita dipermudah segala urusannya dan dimudahkan dalam menjawab soal yang diberikan. Oke, because time is over, I think for today's episode, saya alhamdulillah. Oke, thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.